Pendakian gunung penuh dengan cerita mistis, larangan, dan aturan tak tertulis. Tapi mana yang benar, mana yang cuma mitos? Kamu mungkin percaya salah satu mitos ini, padahal bisa berbahaya. Pendakian gunung adalah olahraga yang penuh tantangan, membutuhkan persiapan fisik dan mental yang matang. Namun, banyak mitos yang beredar tentang latihan yang diperlukan, yang dapat mempengaruhi kinerja pendaki. Pendaki tidak perlu melatih lengan atau inti tubuh karena tidak akan digunakan. Fakta, ini adalah pemahaman yang salah. Menurut pelatih kebugaran, lengan dan inti tubuh sangat penting dalam pendakian. Lengan, terutama bahu dan punggung atas, membantu membawa ransel dengan lebih nyaman. Latihan kekuatan lengan juga membuat penggunaan tongkat pendakian menjadi lebih efisien. Selain itu, inti tubuh yang kuat penting untuk menopang punggung bawah dan meningkatkan performa di jalur pendakian, karena inti tubuh berfungsi sebagai penstabil tubuh saat mendaki. Meskipun mendaki mengandalkan kaki, latihan otot kaki yang terbatas tidak cukup. Untuk meningkatkan kekuatan kaki, latihan seperti squat, lunges, atau beban kaki diperlukan untuk memberikan variasi pada otot. Ini akan memperkuat tubuh bagian bawah, mempercepat pendakian, dan mengurangi rasa sakit serta potensi cedera. Calf raises merupakan gerakan mengangkat betis yang sederhana, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Gerakan mengangkat betis ini bermanfaat saat kamu naik gunung dan cocok dilakukan ketika otot kaki mulai terasa lelah. Tak hanya dilakukan saat mendaki saja, mengangkat betis ini sangat baik dimasukkan ke dalam latihan olahraga untuk persiapan naik gunung. Disarankan melakukan calf raise ini dengan 50 repetisi. Melakukan set repetisi tinggi tentu akan membantu betis mampu membangun daya tahan untuk mendaki gunung yang lebih lama. Banyak pendaki yang menghindari angkat beban karena khawatir tubuh mereka menjadi kekar. Namun, peningkatan massa otot hanya terjadi jika kalori yang dikonsumsi lebih banyak daripada yang dibakar tubuh. Jadi, jika tidak makan berlebihan, mengangkat beban berat hanya akan meningkatkan kekuatan tubuh tanpa membuatnya terlalu besar. Bahkan, kekuatan otot yang meningkat akan membantu menggerakkan tubuh dengan lebih efisien di jalur pendakian. Meskipun latihan interval intensitas tinggi HIIT populer meningkatkan kebugaran secara cepat, latihan ini tidak selalu efektif untuk meningkatkan kekuatan otot. HIIT menggabungkan kardio dan latihan kekuatan dalam satu sesi. Tetapi kelelahan yang ditimbulkan dapat mengurangi manfaat dari masing-masing jenis latihan. Latihan kekuatan dengan repetisi rendah dan beban tinggi lebih efektif untuk membangun otot. Namun, fakta di lapangan banyak pendaki yang menghiraukan masalah latihan ini. Kebanyakan pendaki lebih cenderung tertarik dengan tren mistis dan penunggu gunung. Banyak yang percaya, jangan bersiul, jangan omong sembarangan, atau pendaki hilang karena makhluk gaib. Tapi, kenyataannya fokus dan etika pendaki lebih penting untuk keselamatan, bukan karena entitas mistis. Jangan ngomong sembarangan di gunung, nanti diambil penunggu. Bener sih, tapi bukan karena ada makhluk gaib langsung ngintai. Di gunung, etika itu penting banget. Suasana hening dan hikmat harus dijaga. Omongan yang sembrono bisa ganggu pendaki lain, atau lebih parah, bikin panik. Tapi ya, siapa tahu juga ada yang dengerin dari alam sebelah. Ini termasuk mitos klasik. Ada yang bilang pisang bawa energi negatif, atau disukai makhluk halus. Padahal kenyataannya, pisang itu asupan kalium yang bagus buat stamina. Super Friends, Kylo Low Nyasar. Ya, bukan salah pisangnya. Mungkin lu kurang lihat jalur GPS, atau ngebacanya sambil ngantuk. Naik gunung itu bukan sekadar soal fisik, tapi juga soal attitude, pengetahuan, dan respect ke alam. Mitos boleh aja lo dengerin buat seru-seruan, tapi jangan sampai ngalahin logika dan fakta. Karena pendaki yang keren itu bukan yang paling banyak cerita serem, tapi yang paling siap dan bertanggung jawab. Lalu kemudian, jangan mendaki saat haid. Konon katanya perempuan tidak boleh mendaki saat haid. Menurut sebagian budaya, tapi faktanya yang lebih penting, persiapan fisik dan kenyamanan pribadi. Mitos terakhir yang tak kalah sering didengar adalah tidak boleh mendaki gunung saat sedang dalam masa haid bagi perempuan. Mitos ini meyakini bahwa perempuan yang haid bisa mengundang makhluk halus untuk menghampirinya atau rombongannya. Selain itu, larangan ini sebenarnya juga mengacu pada keadaan fisik perempuan yang sedang haid, mungkin akan lebih cepat lelah,
sehingga tidak dianjurkan untuk mendaki gunung. Nah, itu tadi beberapa mitos mendaki gunung yang populer dan menarik untuk diketahui. Setiap orang bebas untuk percaya atau tidak dengan mitos-mitos di atas. Tertarik membuktikannya sendiri? Tadi Kak ada yang ajak ke jalan. Terus keliling-keliling sampai bawah, nggak aku tahu di mana lagi. Terus hilang orangnya. Ayo pada Kak, ayo Kak. Teman tak atau orang tidak di jalur? Teman tak? Bukan teman tak? Nggak tahu. Ayo, Nggak tahu. ayo, Mi. Jangan minta takut kak. Ayo, jalan. Nggak ada tas, nggak ada. Dulu air, kasih air. Minum. Pokar lagi. Sampai Tadi Kak sampai di anu ngajak nih. Sampai di pos 5. oh iya kak, ayo pulang. Berapa orang ke sini? 4 Kak. Mana mantap ya? Tadi Kak. Teman-temanku foto di Bialo. Terus ada aja. Latihan kekuatan hanya bermanfaat bagi fisik, bukan mental. Fakta, latihan kekuatan tidak hanya menguatkan tubuh, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan mental. Pendaki yang merasa kesulitan dengan pernapasan atau kurang percaya diri saat menghadapi jalur sulit, seringkali menemukan latihan kekuatan membantu meningkatkan stamina dan mental mereka. Dengan kekuatan fisik yang lebih baik, pendakian akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Yang menarik lainnya yaitu jumlah pendaki ganjil. Bahaya, mitos yang sering muncul, jumlah pendaki ganjil membawa nasib buruk. Ini bukan realita. Risiko justru datang dari komunikasi, pengalaman, dan strategi tim, bukan angka. Salah satu mitos yang paling populer di kalangan masyarakat adalah rombongan pendaki yang jumlahnya ganjil akan ditambah satu oleh makhluk lain agar menjadi genap. Selain itu, mitos ini menyebut bahwa rombongan pendaki ganjil akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang seolah melarang mereka menuju puncak. Mendaki gunung memang melelahkan, apalagi barang yang dibawa banyak dan trek yang dilewati cukup sulit. Namun, ada suatu mitos yang mengatakan kalau pendaki tidak boleh mengeluh selama pendakian. Banyak orang yang percaya bahwa keluhan yang diucapkan tersebut justru akan terkabul saat berada di gunung. Oleh sebab itu, orang-orang yang percaya dengan mitos ini biasanya hanya akan mengeluh di dalam hati saja. Gunung itu sakral dan penuh larangan. Budaya lokal memang sering punya mitos, terutama di gunung terkenal seperti Gede Pangrango. Tapi itu sering makna etika dan penghormatan terhadap alam, bukan hukum yang mengancam pendaki. Gunung Gede Pangrango menyimpan berbagai mitos yang dipercaya akan membawa petaka apabila dilanggar. Namun ternyata di balik mitos atau larangan, terdapat makna mendalam untuk menjaga lingkungan dan keselamatan diri pada pendaki. Eko Wiwits, tokoh masyarakat sekaligus relawan Gunung Gede Pangrango, mengungkapkan ada beberapa mitos yang sampai saat ini banyak dipercaya oleh para pendaki. Salah satunya ialah larangan mendaki saat menstruasi. Bahkan larangan tersebut menjadi isu yang diangkat dalam salah satu film horor yang saat ini tayang di bioskop. Namun di balik itu, lanjut ya, penjelasan secara logis diketahui perempuan yang sedang menstruasi akan mudah lelah dan emosinya tak stabil. Perempuan yang menstruasi itu kehilangan darah, cepat lelah, sedangkan mendaki gunung itu membutuhkan energi yang besar, baik saat naik ataupun ketika turun. Belum lagi emosinya berubah-ubah, jadi berisiko. Risikonya celaka saat mendaki, ataupun hilang konsentrasi, bukan karena makhluk gaib, kata dia. Di sisi lain, Sekretaris MUI Kabupaten Cianjur, Saiful Ulum, mengatakan gunung merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki banyak manfaat di dalamnya. Banyaknya mitos jangan membuat masyarakat takut, apalagi terlalu mempercayai, hingga meyakini, lebih dari meyakini keberadaan Sang Pencipta. Alam gaib, kita yakini ada, tapi bukan berarti sesuatu yang harus ditakuti. Mitos yang ada pasti memiliki makna tersembunyi, sehingga ambil pelajarannya tanpa menjadi takut berlebih. Jadikan alam ini sebagai sarana kita mensyukuri atas kuasa dan ciptakannya, kata dia. Lalu ada juga yang menganggap bahwa mitos hanya bakat, bukan latihan. Banyak yang pikir mendaki itu sekadar jalan kaki, padahal kesiapan fisik yang matang menurunkan risiko cedera dan kelelahan. Banyak orang mengira mendaki gunung hanyalah soal berjalan menanjak sambil menikmati pemandangan. Padahal, tanpa kesiapan fisik yang matang,
pendakian justru bisa menjadi sumber cedera serius dan kelelahan ekstrem. Otot yang belum terlatih, paru-paru yang belum terbiasa dengan ketinggian, serta stamina yang dipaksakan sering menjadi penyebab kram, hipotermia, hingga gagal summit. Latihan fisik sebelum mendaki bukan soal gaya hidup sehat semata, tapi tentang keselamatan, kontrol diri, dan kemampuan bertahan di alam yang tidak pernah bisa ditebak. Jadi pertanyaannya bukan soal mempercayai atau menolak tradisi dan mitos di gunung, melainkan bagaimana kita memaknainya dengan bijak. Banyak kearifan lokal lahir dari pengalaman panjang menghadapi alam, namun tidak semuanya bisa dijadikan pegangan mutlak. Di sisi lain, logika, data, dan keselamatan praktis adalah fondasi utama untuk bertahan hidup. Menghormati tradisi penting, tapi memahami batas fisik, cuaca, dan risiko nyata jauh lebih menentukan. Di gunung, rasa hormat tanpa kesiapan adalah kelalaian, dan keberanian tanpa perhitungan adalah bencana. Intinya, tidak semua hal yang terdengar menyeramkan di gunung selalu benar, dan tidak semua yang tampak aman benar-benar bebas risiko. Alam bekerja dengan cara yang tidak bisa kita tebak, tapi bisa kita pelajari. Hormati gunung, dengarkan kearifan lokal, namun jangan pernah mengesampingkan logika, data, dan persiapan matang. Keselamatan bukan soal keberanian, melainkan kesadaran. Jika menurutmu pembahasan ini penting, beri like sebagai dukungan, subscribe agar tak tertinggal konten selanjutnya, dan tuliskan opinimu di kolom komentar. Pengalamanmu bisa menyelamatkan pendaki lain.